Kabar anak-anak? Bagaimana kondisi kalian sekarang? Sehat kah? Oke, baik ya. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran ya, kita sekarang ini pembelajaran PPKN. Untuk itu, alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan KM untuk dipimpinnya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Segera dimulai. Oke, anak-anakku sekalian, Bapak ingin tahu, lihat dalam absensi ya, kira-kira berapa orang yang tidak masuk. Masuk 4 orang, siapa aja? Siapa? Aldi, siapa lagi? Keisha, terus? Nayaka, satu lagi? Oke, jadi semuanya sakit apa? Sakit? Oh ya, oke ya. Jadi kalau kita lihat kelas ini ada 3 orang yang sakit, ya 4 orang yang sakit. Kita mudah-mudahan doakan khususnya kepada rekan kalian yang sedang sakit mendapatkan kesembuhan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Nah, baik anak-anak sekalian, saat sekarang ini adalah pembelajaran PKN ya. Jadi coba kita lihat review dulu ke belakang ya, materi yang telah Bapak sampaikan. Materi yang kemarin yang telah Bapak sampaikan terkait dengan sejarah Pancasila ya. Mungkin kamu tahu tentang Pancasila ya. Coba ya, coba siapa yang tahu tentang Pancasila? Coba kita buka ya pelajaran yang kemarin, kita review. Bapak tanya, coba siapa nama kamu? Jadi Bapak tanya nih, kemarin kamu telah belajar tentang Pancasila. Menurut kamu ya, nih tanggal berapa hari lahir Pancasila? Tanggal 17 hari lahirnya Pancasila. Ingat ya, Agustus. Coba yang tahu ya, coba siapa namanya? Nabila. Ya, saya Nabila. Hari lahirnya Pancasila? Hari Rabu. Tanggal 1 bulan Juni. Oke, itu lagi ada lahirnya Pancasila, ada kesaktian Pancasila. Ingat mungkin kesaktian Pancasila itu terjadi apa? Kesaktian Pancasila terjadi apa? Ya, hari kesaktian Pancasila 30 September. Kemarin kamu merayakan 30 September, memperingati dengan kudeta Dewan Jenderal. Banyak. Oleh siapa Dewan Jenderal dibunuhnya? Oleh PKI. Cuma salah satu, siapa yang tahu yang dibunuh Dewan Jenderal pada saat itu? Yang dikenal dengan 7 pahlawan revolusi. Cung, siapa yang tahu? Salah satunya. Ya, siapa namanya? Ya, siapa Alvino? Ahmad Yani, Jenderal Ahmad Yani. Tepuk tangan buat Alvino. Nah, itulah ya pelajaran yang kemarin cukup luar biasa kamu telah mendapat. Kita buka bab yang selanjutnya, pelajaran kedudukan dan fungsi Pancasila. Jadi, Pancasila ini mempunyai kedudukan dan mempunyai fungsi. Ya, namun sebelumnya Bapak akan memberikan beberapa hal sebelum dimulai pada kedudukan dan fungsi Pancasila, biar kamu mempunyai satu kekuatan yang kokoh dalam diri kamu, betul-betul memahami tentang diri kamu. Kita berdiri menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, silakan berdiri semuanya. Berdiri semuanya dengan tegap dan sila. Dimulai 1, 2, 3. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berhormat untukmu, Pancasila
dasar negara, rakyat adil, makmur, sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Setelah kamu menyanyikan lagu Garuda Pancasila, satu pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan kamu setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Ayo. Ya, berdiri, siapa namanya? Adil, ya silakan. Yang kedua itu bangga. Ulangi lagi yang keras. Bangga, Pak. Wah, Adil setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila merasa bangga ya dalam diri Adil. Oke. Ya, tepuk tangan buat Adil. Siapa lagi? Coba. Ya, bagaimana perasaan kamu setelah menyanyikan lagu ya Garuda Pancasila atau biasa-biasa atau ada yang lain? Oh, Pak, Adil betul sangat bangga dengan lagu tersebut. Coba ada lagi yang lain? Coba. Ini jajaran sini cewek yang belum, coba. Silahkan. Apa perasaan kamu? Ya. Silakan bebas, silakan. Ya, kamu silakan. Ya. Merasa kagum. Coba kagumnya gimana? Kagum. Ya. Jadi setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila merasa kagum. Oke, baik. Tepuk tangan buat Andi ya. Nah, itu. Yang kedua pertanyaannya ya. Nih. Mengapa setiap upacara Pancasila selalu dibacakan? Nah, ya, ya nih, berdiri lagi. Agar selalu mengingat apa sila-sila Pancasila. Oke, bagus. Supaya selalu ingat terhadap nilai-nilai Pancasila. Bagus, tepuk tangan lagi. Yang lain coba, yang lain. Ya, jajaran sini coba. Kamu coba. Bagaimana? Kenapa selalu upacara? Ingat pahlawan-pahlawan kita. Selalu ingat terhadap pahlawan-pahlawan kita. Baik, tepuk tangan buat Indra. Siapa lagi? Coba. Satu lagi, coba. Ya, silakan. Karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia dan mengatur segala bentuk aktivitas di seluruh warga Indonesia. Bagus sekali, tepuk tangan. Siapa namanya? Iya, ya bagus sekali itu. Ya, jawaban. Nah, itulah ya. Jadi tadi pertanyaan Bapak tentang Pancasila. Nah, selanjutnya kita lihat kepada tujuan. Kenapa kamu mempelajari tentang kedudukan dan fungsi Pancasila ini ya? Kita lihat di sini. Ya. Tujuan pembelajaran bahwa di sini jelas kamu mampu atau dapat bisa menjelaskan arti Pancasila. Jadi dengan belajar kedudukan dan fungsi Pancasila, kalian bisa memahami tentang arti Pancasila. Yang kedua, dengan melalui diskusi nanti, ya, belajar kedudukan Pancasila, kalian bisa mengelompokkan, ya, mengelompokkan, kamu bisa membagi arti penting dan nilai-nilai Pancasila, ya. Nah, ini tujuan pembelajaran yang ada pada bab ini. Oke, paham? Oke, ya. Nah, itulah. Nah, ada beberapa gambar adalah pelanggaran nilai-nilai Pancasila. Ya. Jadi kamu akan lebih paham, terinspirasi, ya, apa pelanggaran-pelanggaran salah satu bentuk. Ini ada 3 pelanggaran contoh. Ini gambar apa ini? Mencoret tempat ibadah. Ya, menurut kamu apakah boleh mencoret tempat ibadah? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena itu tempat suci, tempat ibadah. Tempat ibadah itu harus bersih, ya. Nah, kalau yang nomor 1 melanggar sila keberapa? Sila ke? Bunyinya bagaimana? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi yang pertama itu melanggar
Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Kamu lihat yang kedua. Apa coba? Bullying. Ya, bullying. Menurut kamu bolehkah bullying? Tidak. Kenapa tidak boleh? Karena itu menyakiti seseorang. Karena menyakiti seseorang. Luar biasa ya. Itu. Jadi bullying itu menyakiti ya seseorang. Yang namanya bullying kan kelihatan kamu. Dan ini gambar pengeroyokan kan, bagaimana rasanya kamu dikeroyok oleh 10 orang, 5 orang, sakit nggak? Ya boleh. Jadi kalau begitu ini melanggar nggak? Melanggar pasal berapa? Coba, ini melanggar pasal berapa? 2 bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kamu itu harus berperi kemanusiaan. Jadi yang beri kemanusiaan tidak boleh apa salah satunya? Bullying. Terus apa lagi? Tidak boleh mencaci maki. Tidak boleh mencaci maki, betul. Apalagi? Nggak mengejek orang, apalagi? Menghina orang, apalagi? Tidak memandang fisik. Tidak memandang fisik. Bagus, tepuk tangan buat Diki. Luar biasa. Kita lihat gambar yang ketiga ini. Sedang mencuri atau mencopet. Ya, kalau mencuri ini mencuri apa? Lihat di gambar. Mencuri barang orang lain. Pertanyaannya, bolehkah mencuri barang orang lain? Kenapa tidak boleh? Karena bukan hak kita. Betul. Ini bukti pelanggaran ya. Karena bukan hak kita. Jadi yang bukan hak kita tidak boleh diambil. Menurut kamu pelanggaran sila enggak? Sila keberapa? Sila ke-4. Apa sila ke-4? Oke, ya. Nah inilah Bapak salah satu bentuk gambar pelanggaran nilai-nilai Pancasila. Jadi kesimpulan di sini bahwa Pancasila itu mempunyai kedudukan, ya. Kedudukannya satu, bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang terakhir, Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Ya, nah yang akan Bapak bahas sekarang ya terkait, nah di sini biar kamu lebih jelas kita lihat di sini lembar kerja. Nah Bapak akan mendiskusikan ya. Ini langkah-langkah sekarang Bapak akan membuat satu lembar kerja di peserta kalian atau LKPD. Dalam LKPD di sini nanti kamu membuat kelompok. Satu kelompok 5 orang atau lebih ya, kurang lebih. Nanti didiskusikan untuk setiap kelompok membuat pertanyaan-pertanyaan. Kita diskusikan ya. Jadi kamu sekarang siapkan pertanyaan buat kelompok 1 ya, masing-masing kelompok 1, 2, 3 pertanyaan disiapkan ya. Karena ini diskusi, kamu harus aktif, cari konten sesuai dengan keinginan kamu. Ya, boleh Pak, boleh sumbernya dari mana? Boleh di HP, boleh di buku. Pak, boleh lihat di Google, boleh. Silahkan kerjakan, kasih waktu 20 menit. Silahkan dikerjakan. Cok deh, silakan cari ya. Ini gimana? Ya, cari kasus yang faktual yang terjadi saat sekarang ini, pelanggaran sila. Sila ke-1, ke-2, ke-3. Kamu cari ya. Itu. Jadi judulnya adalah kamu mencari ya masalah yang faktual, pelanggaran sila. Kamu kelompok berapa? Sila ke
Cari yang sila keempat apa ya, nanti untuk didiskusikan. Setelah itu buat 3 pertanyaan. Ya, itu ya. Oke. Nah, ini sila tiga. Ceritain dulu ya. Kamu ceritain dulu terjadi bla 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 bla. Ini terjadi ini misalkan ya, bullying misalkan. Kamu sila keberapa? Ketiga tentang perang suku misalkan. Kalau persatuan kesatuan, suku mana terjadi bentrok misalkan sebagainya. Nah itu lebih suku, cari kamu bentrok antar suku. Ya, ininya bagaimana? Nanti kamu presentasikan ke depan hasilnya ya. Hasilnya tuh. Duduknya kamu ke sini. Bentar. Baik, mari kita diskusi bersama-sama hasil telah kalian setelah kalian melihat atau mencari menganalisis kasus-kasus pelanggaran yang terjadi di Indonesia, khususnya pelanggaran sila-sila yang ada dalam Pancasila. Ya, baik. Di sini Bapak akan sebutkan yang pertama adalah kelompok 1. Nih, kelompok 1 akan membahas tentang kasus apa? Pesantren Al Zaitun, pelanggaran pesantren Al Zaitun. Nih, kelompok kedua akan membahas kasus tentang apa? Pembulian. Pembulian. Nih. Kelompok yang ketiga akan membahas kasus tentang kerusuhan. Nih, kerusuhan di Wamena. Nih, kelompok 4 akan membahas kasus tentang kecurangan pemilu. Kecurangan dalam pemilu. Nih, kasus 5 ya, nih akan membahas kasus tentang korupsi. Nah, oke. Jadi kasus pertama terkait dengan sila ke-1, ya, sila kedua, ketiga, keempat, kelima, ya. Nah, baik anak-anakku sekalian, tim siapa yang pertama yang akan tampil? Kelompok berapa? Oke, kelompok 3. Baik, kelompok 3 akan pertama tampil, akan mempresentasikan hasil telaah analisis kasus yang terjadi di Indonesia dengan hasilnya adalah kerusuhan di Wamena. Silahkan untuk kelompok 3 tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita kelompok 3 akan menjelaskan kasus cerita tentang kerusuhan di Wamena. Pada tanggal 23 Februari 2023 terjadi kerusuhan di Sinagma, Wamena, Papua Pegunungan. Menurut Siapa pertanyaan ya? hak asasi manusia lokal, kerusuhan terjadi setelah paham antara 2 pedagang Batak dan seorang anak Papua suku Dani di distrik Sinagma tersebut yang mengakibatkan pedagang dituduh menculik pemimpin komunitas lokal Gibson Kogoya. Menyatakan bahwa pedagang tersebut meminta anak itu naik ke truk pick-up yang digunakan sebagai kios ketika anak tersebut ingin membeli barang, tetapi anak tersebut menganggap ini sebagai upaya penculikan dan melarikan diri. Warga setempat telah menghentikan pedagang dan membawanya ke polisi. Klarifikasi 2 pedagang dan anak beserta keluarganya di jalan dekat pasar Sinagma. Kerumunan orang Papua yang marah berkumpul sekitar pukul 12.30. Kerusuhan ini dipicu ketika seorang dari massa memukul pedagang yaitu terduga pencuri setelah dia menjawab pertanyaan yang dibahas oleh pedagang lain yang berusaha mengamankan. Kerumunan menuntut agar polisi melepaskan pedagang untuk diperiksa, tetapi polisi menolak pedagang dievakuasi dengan kendaraan. Dalam upaya membubarkan kerumunan, petugas keamanan menggunakan gas air mata dan tembakan peringatan kerumunan terjadi
menjadi besar dan kebanyakan tokoh suku Batak dibakar yang mengakibatkan sejumlah kematian dan luka-luka. Kasus ini mengenai pasal 89 ayat 3 Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pelanggarannya itu: 1. Pelanggaran hak hidup, 2. Pelanggaran hak atas rasa aman, 3. Pelanggaran hak memperoleh keadilan, 4. Pelanggaran hak anak dan kesejahteraan. Oke, tepuk tangan dong buat kelompok 3. Oke, sedikit Bapak jelaskan tadi teman kamu ya telah memaparkan kasus tentang kerusuhan di Wamena, yang mana terjadi kerusuhan antar suku Batak dengan suku Papua. Ini terjadi dua ya kerusuhan. Nah, silakan kalian untuk bertanya tentang kerusuhan tadi. Silakan angkat tangan, sebutkan namanya. Oke, ya silakan berdiri. Sebutkan namanya. Sama aku Nazir. Ya. Menurutmu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini? Ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara menyelesaikan kasus yang terjadi di Wamena atau solusinya? Silakan untuk dijawab. Solusinya bagaimana? Ya, silakan. Caranya berdiskusi buat cari jalan keluarnya. Berdiskusi bareng-bareng gitu, jadi biar tidak ada konflik di antara negara. Jadi berdiskusi dari kelompok A dengan kelompok P disatukan. Oke. Ya. Jadi ulangi lagi jawabannya, ulangi lagi. Bukan ini jawabannya gimana tadi solusinya? Berdiskusi untuk Ya. Jadi berdiskusi atau dikumpulkan. Jadi jelas tadi bagaimana solusinya, dikumpulkan, didiskusikan apa akar permasalahannya, ya. Nanti apa masalahnya masing-masing sehingga mencarilah yang terbaik sehingga tidak terjadi kerusuhan lagi, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya di sini akan menceritakan kasus yang terjadi di Cilacap. Kronologi aksi yang dilakukan siswa SMP di Cilacap itu terjadi di Selasa tanggal 26 bulan 2023 sekitar pukul 3 WIB. Kala itu 3 orang saksi dan 2 pelaku menunggu korban di parkiran sekolah. Mereka lantas mengenal korban ke lapangan di lokasi itu. Korban mendapatkan hukuman atas penganiayaan hingga terbakar di tanah. Motif bullying dibalik penganiayaan tersebut bahkan oleh MK tidak menerima korban berinisial FF mengaku sebagai barisan siswa atau basis. Dalam peristiwa itu diketahui terjadi di SMP 2 Cimahu. Polisi kemudian turun tangan mengamankan 2 pelaku. Kasus bullying yaitu memberitahukan peristiwa bullying kepada guru atau orang tua agar kasus bullying diselesaikan dengan baik dan benar. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan pertanyaan dari kelompok lain tentang bullying. Ya, silakan. Aku Nazir. Jika kalian mendengar melihat ada yang terbully, apa yang harus kalian lakukan? Apa yang kamu lakukan ketika kamu terjadi pembulian? Bullying. Meraih dan memisahkan siswa yang melakukan bullying terhadap korban. Kamu memisahkan siswa. Apa
Apalagi coba? Bertanya kepada guru atau yang lainnya. Ya, tepuk tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, Bapak kasih apresiasi kepada ketua kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 5 atas tadi tayangan presentasi yang cukup luar biasa. Oke, tepuk tangan. Penampilan setiap kelompok yang telah tadi jalan kasus demi kasus dengan tamu luar biasa. Telah bisa mengangkat permasalahan yang terjadi pada saat ini. Ya, baik masalah studi, masalah yang lain. Ya. Oke, silakan kamu buka kertas lembar. Di sini ada beberapa pertanyaan. Ya, Bapak akan melihat refleksi sejauh mana ya daya serap kamu terhadap nilai-nilai Pancasila. Silakan buka terus lembarnya. Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan. Cukup 3 pertanyaan saja. Ya. Cukup 3 pertanyaan saja. Ya. Pertanyaan yang pertama adalah akan untuk ditulis. Berikanlah 2 contoh. Ya. Berikanlah 2 contoh. Ya. 2 contoh terkait dengan kehidupan sehari-hari di sekolah yang sesuai dengan kehidupan Pancasila. Sebutkan 2 contoh kehidupan berpancasila yang ada di sekolah. Sebutkan 2 contoh kehidupan Pancasila. Yang kedua, ya, ulangi lagi. Sebutkan 2 contoh kehidupan sehari-hari, ya, kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan Pancasila, yang sesuai dengan kehidupan Pancasila, baik di sekolah, di keluarga, atau di masyarakat. Ya, di sekolah, di keluarga, di masyarakat. Yang kedua, menurut kamu apa fungsi Pancasila? Ya, menurut kamu apa fungsi Pancasila? Ya. Dalam kehidupan, menurut kamu bagaimana fungsi Pancasila dalam kehidupan? Yang ketiga, ya, sebutkan contoh peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah kalian, khususnya di SMP 43. Silakan kerjakan. Sebutkan contoh peraturan-peraturan yang berlaku di SMP 43. Oke, silakan dikerjakan. Tugasnya silakan untuk dikumpulkan. Ya, akan Bapak nilai tugas presentasi dan tugas yang barusan, pertanyaan untuk dikumpulkan untuk Bapak dinilai. Silakan dikumpulkan. Silakan bawa ke tempat kita. Ya, apa yang habis? Satu, dua, tiga, kelompok lagi silakan. Kelompok lagi mana? Ya. Kelompok lagi tulis nama kelompok. Oke. Satu kelompok lagi silakan. Ya. Satu kelompok lagi. Oke. Ya. Satu kelompok lagi. Oke, anak-anak sekalian, kita akhiri pelajaran ini. Mari kita ya berdoa, mudah-mudahan apa yang tadi Bapak kemukakan atau kalian yang presentasikan berguna bagi kalian semua, khususnya kepada kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang berguna dan menjadi orang yang berpancasila, yang selalu taat patuh pada peraturan-peraturan yang berlaku khususnya dalam Pancasila. Untuk silakan naik untuk dipimpin doa. Silakan naik untuk dipimpin doa. Pelajaran marilah kita berdoa. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi
kasih. Silakan kalian istirahat untuk melaksanakan sholat dan silakan makan. Sekian dan terima kasih.